Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Akila Nur Hidayat dari mahasiswa semester 4 Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, pernah nggak sih kalian ngalamin gini? Tiba-tiba timeline di TikTok atau di Twitter itu ramai banget sama satu isu politik. Nah, ada tagar yang trending, semua orang kayak sepakat, tapi pas ada satu orang yang beda pendapat, itu langsung kena hujat, sampai dibully, sampai diblokir. Nah, itu semua bukan kebetulan. Itu juga bukan keajaiban algoritma, tapi itu semua hasil dari komunikasi politik. Di video kali ini saya akan ngajak kalian ngobrol santai tentang komunikasi politik. Kita bakal bahas materi yang sudah saya pelajari selama 1 semester. Mulai dari definisi 7 unsur komunikasi politik, 6 teori media, hubungan media dan politisi, media baru dan kampanye digital, pendapatan umum dan polling, studi kasus, sampai refleksi masa depan. Yang pertama ada definisi dan 7 unsur komunikasi politik. Nah, apa sih komunikasi politik itu? Komunikasi politik itu adalah gabungan dari 2 disiplin ilmu besar, itu ilmu komunikasi dan ilmu politik. Ada ahli bernama Lucian Pei dan Gallner yang bilang, tanpa komunikasi tidak akan ada politik. Nah, kenapa mereka bilang begitu? Karena komunikasi itu berfungsi buat memperbesar pilihan-pilihan individu jadi aksi kolektif. Terus ada 7 unsur komunikasi yang bakal kita bahas. Yang pertama ada sumber. Siapa sih yang ngirim pesan? Yang ngirim pesan itu bisa satu orang, kelompok, partai politik, lembaga, atau negara. Yang kedua ada pesan. Pesan itu bisa berisi ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda. Yang ketiga ada media atau alat saluran buat mindahin pesan. Media cetak itu berupa koran dan majalah. Terus media elektronik berupa televisi dan radio. Terus media luar ruangan seperti baliho dan spanduk. Yang keempat ada penerima. Itu pihak yang jadi sasaran pesan. Bisa individu, organisasi, partai, atau negara. Yang kelima ada efek. Yaitu perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Yang keenam ada umpan balik atau feedback, yaitu reaksi dan penerima terhadap pesan yang diterima. Fungsinya buat ngetahuin bagaimana sih keberhasilan komunikasi tersebut. Yang ketujuh ada lingkungan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya komunikasi. Ada lingkungan fisik, sosial budaya, psikologis, dan dimensi waktu. Terus apa itu politik? Menurut Harlow de Laswell ngasih definisi yang simpel, yaitu politik adalah masalah tentang siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Sedangkan menurut Budiarjo bilang, politik adalah kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut kebijakan publik. Nah, kalau kita gabungkan, komunikasi politik adalah interaksi strategi antara pemimpin, media, dan publik buat mempengaruhi kekuasaan dan kebijakan publik. Tujuannya mewujudkan demokrasi. Terus ada media dan politik, yaitu hubungan media dan politik itu udah lama banget dan sangat erat. Media bukan cuma sekedar penyampai pesan, tapi juga udah jadi aktor utama dalam bidang politik. Media punya kekuatan yang gede atau besar. Media bisa bikin seorang cemerlang dan dalam karir politiknya, atau sebaliknya bisa hancur dalam sekejap. Terus yang keenam ada teori.
Buat memahami gimana media mempengaruhi masyarakat. Teorinya itu meliputi, yang pertama ada teori jarum suntik, yaitu media punya kekuatan nggak terbatas buat nyuntikan pesan ke khalayak yang pasif. Masyarakat dianggap nggak berdaya nolak informasi. Terus yang kedua ada teori kepala batu, yaitu kebalikannya. Individu punya kemampuan buat menyelesaikan informasi berdasarkan persepsi dan kebutuhannya. Yang ketiga ada teori uses and gratification, yaitu teori ini hanya bukan apa yang media lakukan ke orang, tetapi apa yang orang lakukan ke media. Kita aktif pakai media buat memenuhi kebutuhan kita. Yang keempat ada teori spiral of sins, yaitu media cenderung nyuarain opini mayoritas. Nah, akibatnya orang yang punya opini berbeda jadi takut bicara karena takut terisolasi. Opini minoritas tenggelam dalam kesunyian. Yang kelima ada teori cultivation, yaitu media menanamkan persepsi tertentu tentang realitas. Tayangan kekerasan yang intens bikin kita percaya bahwa dunia ini nggak aman. Ini namanya Mainboard Syndrome. Yang keenam ada teori agenda setting. Nah, teori ini adalah teori yang paling sering kita lakukan, yaitu media nggak sukses ngasih tahu orang apa yang harus dipikirkan, tapi sukses ngasih tahu isu apa yang penting. Isu yang sering ditonjolkan masyarakat bakal kita anggap penting. Terus gimana sih hubungan antara politisi, media, dan publik? Sejak era reformasi 1998, ada 3 aktor kunci yang saling mempengaruhi. Yang pertama ada politisi, yaitu pembuatan kebijakan dan pencarian dukungan. Terus ada media, yaitu salurannya menyebarkan pesan politik dan pembentuk citra. Yang ketiga ada publik, yaitu masyarakat yang punya kedaulatan dan jadi target suara. Nah, hubungan media dan politisi ini sering digambarkan sebagai benci tapi rindu atau love-hate relationship, yaitu saling membutuhkan tapi sering gesekan atau bergesekan. Media suka berita yang nyeleneh kayak kekacauan atau skandal, sementara politisi maunya berita keberhasilan. Sejarah pers di Indonesia, zaman kolonial dibatasi. Orde Baru terkenal dengan perberedelan Tempo dan Detik. Lalu era reformasi media tumbuh pesat. Media idealnya berperan sebagai watchdog atau anjing penjaga demokrasi. Tapi tantangannya gede. Nah, kepentingan bisnis pemilik media, tekanan politik, dan masalah privasi pejabat publik. Contohnya itu dari kasus Bill Clinton, Gus Dur, sampai Tommy Winata versus koran Tempo. Terus ada metode modern, media baru, dan kampanye digital. Nah, sekarang kita masuk di era di mana semua berubah total. Internet dan media baru udah ngerevolusi komunikasi politik. Media baru punya karakteristik menurut Lister: digital, interaktif, hipertekstual, virtual, dan simulatif. Perbedaan mendasar, yaitu media konvensional sifatnya one to many atau satu ke banyak, sementara media baru sifatnya many to many atau banyak ke banyak, dinamis dan interaktif. Nah, sekarang kita lihat evolusi kampanye politik dunia. Yang pertama pada tahun 1992, yaitu Bill Clinton mendistribusikan pidato secara online. Beliau itu pioner demokrasi nih.
Yang kedua pada tahun 2008 dan 2012. Barack Obama pakai Facebook dan Twitter sampai YouTube buat jangkau anak muda dan kumpulin donasi. Terus ada pada tahun 2011 yaitu Arab Spring di Mesir dan Tunisia pakai medsos buat ngatur demo dan hindari sensor pemerintah. Kembali ke Indonesia. Di Indonesia pemilu 2024 kemarin juga masih pakai media sosial. Pasangan calon pakai TikTok, Instagram, Twitter, Big Data buat nargetin pemilihan, personalisasi pesan, bahkan pantauan sentimen publik secara real time. Salah satu strategi yang ngehits adalah personalisasi politik. Politisi sengaja nge-share momen di balik layar, seperti makan di warung, naik motor, biar kelihatan autentik atau dekat sama rakyat. Tapi ada resikonya, yaitu kadang substansi kebijakan jadi keteteran. Kita lebih ingat gayanya daripada programnya. Kita milih karena gemes, bukan karena visi misinya. Ada juga kerangka teori dari Gabriel Almond yang menyebutkan komunikasi politik sebagai peredaran darah yang mengalirkan aspirasi masyarakat ke pemerintahan. Lalu Timothy Combs dengan situational crisis communication theory tentang respon kritis atau krisis. Dalam manajemen krisis, prinsipnya itu lebih cepat, jujur, dan tepat. Tapi yang lebih parah, media baru juga melahirkan ruang gema atau echo chamber dan filter bubble, yaitu algoritma medsos yang nunjukin konten yang sesuai sama pandangan kita. Kita jadi nggak pernah nemuin sudut pandang yang beda. Nah, akibatnya kita makin yakin pendapat kita paling benar, dan ini memicu polarisasi. Dari masyarakat pecah jadi kubu-kubu yang saling benci. Terus pendapat umum, polling, dan studi kasus. Kita masuk ke materi pendapat umum dan polling. Pendapat umum adalah pandangan, sikap, atau persepsi masyarakat terhadap suatu masalah, kebijakan, atau peristiwa. Menurut Walter Lippmann, pendapat umum adalah gambaran dari pikiran manusia tentang dirinya, orang lain, dan hubungan sosial. Pendapat umum punya pengaruh besar. Pimpinnya yang kehilangan dukungan rakyat bisa jatuh. Contohnya Lyndon B. Johnson karena perang Vietnam, Richard Nixon karena Watergate juga Marcos dan Saddam Hussein. Pendapat masyarakat bisa disampaikan lewat demo, petisi, mogok kerja, tulisan di media atau di TikTok atau di medsos. Faktor pendorongnya yaitu semangat demokrasi, pendidikan, teknologi, kesejahteraan, dan perang LSM. Buat mengukur pendapat umum, kita punya polling. Menurut George Gallup adalah pelopornya. Menurut Erianto, ada 4 kegunaan polling, yaitu mengenalkan diri ke publik, meningkatkan pamor, mengetahui isu yang didukung publik, serta membentuk citra dini atau citra diri. Buat polling yang akurat, ada metode sampling, yaitu random, systematic, stratified, cluster, dan non-random. Tapi polling juga bisa salah. Kenapa? Itu karena opini publik itu labil. Banyak responden dan orang sering beda omongan sama tindakan. Di Indonesia, kita kenal quick count atau hitungan cepat.
buat prediksi pemilu, dan exit poll itu untuk wawancara pemilihan setelah nyoblos. Exit poll biasanya ambil sampel 4 orang per TPS ya. Terus sekarang ke studi kasus nyata. Kita ambil kasus KPK vs Polri pada tahun 2009 ya, yang menimpa Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Nah, waktu itu dua pemimpin KPK itu dituduh terlibat skandal. Tapi publik menilai ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap KPK yang lagi gencar memberantas korupsi. Muncullah gerakan di Facebook bernama 1 juta Facebookers. Sekarang kita bedah pakai teori ya. Yang pertama ada teori agenda setting, yaitu media mengangkat isu kriminalisasi KPK menjadi topik utama. Yang kedua spiral of silence, yaitu awalnya cuma sedikit yang berani dukung, tapi setelah gerakan gede, suara mayoritas berbalik menjadi banyak. Yang ketiga uses and gratification, publik aktif pakai Facebook buat memenuhi kebutuhan keadilan. Mereka bikin konten sendiri. Yang keempat ada media baru sebagai ruang publik. Facebook jadi tempat bebas buat tekan pemerintah. Yang kelima ada efek tekanan publik memaksa Presiden SBY bentuk tim independen. Bibit Chandra pun dibebaskan. Kasus ini ngebuktiin bahwa komunikasi politik bukan cuma soal penguasa, tapi juga gimana publik pakai media buat perubahan. Sekarang kita bisa menyimpulkan semua materi yang udah kita pelajari. Kesimpulan pertama itu komunikasi politik adalah gabungan ilmu komunikasi dan ilmu politik, dan ada 7 unsur. Yang pertama ada sumber, terus yang kedua ada pesan, yang ketiga ada media, yang keempat ada penerima, yang kelima ada efek, yang keenam ada umpan balik, dan terakhir ada lingkungan. Kesimpulan kedua ada 6 teori komunikasi politik, yaitu ada teori jarum suntik, kepala batu, uses and gratification, spiral of silence, cultivation, dan agenda setting. Yang kesimpulan ketiga itu hubungan politisi, media, dan publik itu kompleks, saling butuh tapi sering gesekan. Media idealnya jadi watchdog demokrasi atau anjing penjaga. Kesimpulan keempat, media baru atau internet dan media sosial mengubah komunikasi dari one to many jadi many to many atau peluang besar. Tapi juga efek sampingnya itu ruang gema, filter bubble, dan polarisasi. Kesimpulan kelima, pendapatan umum adalah pandangan masyarakat terhadap suatu isu, diukur lewat polling, quick count, exit poll. Tapi polling nggak selalu akurat ya. Buzzer juga ancaman serius. Kesimpulan terakhir yang keenam, studi kasus atau studi kasus dari 1 juta Facebookers nunjukin bagaimana teori-teori ini bekerja di dunia nyata. Publik bisa bikin perubahan lewat media. Terus selanjutnya refleksi krisis tentang masa depan komunikasi politik. Dalam dekade terakhir, media baru udah mengubah segalanya. Media baru memberikan peluang bagi politisi buat menjangkau pemilihan secara langsung dan personal. Tapi di sisi lain, ruang gema dan polarisasi menimbulkan kekhawatiran serius. Nah, ada 3 tantangan besar di depan. Yang pertama, hoax dan disinformasi, yaitu kecepatan informasi di era digital jauh lebih kencang dari kemampuan kita verifikasi fakta. Berita bohong nyebar lebih cepat dari koreksinya. Yang kedua ada AI dan algoritma. Algoritma medsos nampilin konten yang paling kita suka. Sayangnya, konten emosional dan ekstrim yang paling banyak dilihat.
AI juga bisa dipakai buat deepfake atau propaganda terarah. Yang ketiga ada polarisasi, yaitu ruang gema bikin kita hidup realitas yang berbeda-beda. Kelompok satu nggak dengar kelompok lain, kompromi jadi susah, dialog jadi mustahil. Nah, tapi nggak usah pesimis, masih ada harapan. 3 pesan dari saya, yaitu yang pertama, tingkatkan literasi digital, cek fakta sebelum share, dan jangan gampang terprovokasi. Yang kedua, berani keluar dari ruang gema, follow akun yang beda pandangan, diskusi bukan debat. Yang ketiga, dukung media yang profesional, media yang verifikasi fakta, pegang kode etik, dan gak jadi alat kekuasaan. Teman-teman, komunikasi politik itu bukan cuma terjadi di istana atau parlemen. Ia terjadi setiap hari di ponsel kita, di timeline kita, di obrolan kita. Kita adalah bagian dari komunikasi politik itu sendiri. Sebagai mahasiswa di generasi muda, kita punya tanggung jawab jadi publik yang cerdas, kritis, dan terbuka. Jangan biarkan hoax membutakan kita. Jangan biarkan polarisasi memecah belah kita. Sepertinya cukup materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.